Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Zoom kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Teman-teman di sini? Baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Siap, baik Kak. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Kak. Belum Kak. Baik. Belum Kak. Karena di sini teman-teman belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, maka saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahasnya. Tujuan bimbingan kelompok yaitu agar teman-teman memperoleh pemahaman dan pengetahuan baru dari topik yang akan kita bahas dan teman-teman semua diharapkan yang awal mula tidak berani dalam mengemukakan pendapat. Nah, di sini kita belajar sama-sama untuk bisa berani mengemukakan pendapatnya gitu. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu seperti kita saat ini. Saya sebagai pemimpin kelompok atau biasa disebut itu PK ya. Dan kalian yang menjadi anggota kelompok atau AK gitu. Jika dilakukan secara offline itu maka kita akan duduk secara melingkar atau setengah lingkaran. Tetapi karena kita melakukan secara online, maka kegiatan bimbingan kelompok dilakukan menggunakan Zoom. Mohon teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan terlihat badannya setengah seperti ini ya. Dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas topik tentang yang sedang ramai diperbincangkan ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan topik, ada beberapa asas yang harus kita patuhi nih teman-teman. Yang pertama yaitu teman-teman secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, teman-teman di sini tidak ada yang terpaksa ya atau merasa terbebani mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Apabila nanti pada saat teman-teman mengungkapkan pendapatnya yang bersifat pribadi atau privasi, teman-teman yang lain diminta untuk menjaga asas kerahasiaan. Jadi teman-teman di sini nanti tidak bisa membocorkan atau membicarakan yang sudah kita bicarakan di room Zoom ini ya. Dan yang terakhir, ketika teman-teman ingin mengungkapkan pendapatnya, dapat menggunakan fitur raise hand yang tersedia setelah dipersilahkan untuk berbicara. Baik, apakah dapat dipahami teman-teman semua? Dapat dipahami, Kak. Oh iya, sebelum kita melanjutkan tahap selanjutnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baik. Dimulai dari saya nih. Nanti kita perkenalan dan menyebutkan zodiak. Nama saya Askia Maulidia Sabrina, zodiak saya Gemini. Bisa dilanjut? Izin masuk ya, Kak. Nama saya Yuninda Dihartanti, zodiak saya Gemini. Ya, yang lain silakan.
Iya, silakan langsung bicara saja, nggak apa-apa, langsung lanjut. Siapa aja? Izin masuk ya, Kak. Oh ya udah boleh Nama kakaknya saya duluan. Nama saya Anissa Aulia Hamadita, zodiak saya Virgo. Aku izin perkenalan ya kak. Nama aku Anissa Asna, zodiak aku Sagittarius. Izin perkenalan Kak, nama saya Ira Rahmatin, zodiak saya Scorpio. Izin perkenalan, nama saya Akila, zodiak saya Taurus. Ya, bisa dilanjut yang lain. Yang Izin belum perkenalan Kak, nama saya Anissa Syifa, zodiak saya Pisces. Saya lanjut saja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, kita kembali lagi ya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Bagaimana, apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya? Siap Kak. Nah, pembahasan kali ini saya telah menyiapkan satu topik nih, yaitu mengelola kesehatan mental pada siswa. Saya memilih topik ini karena saya merasa topik ini perlu dibahas. Karena saat ini banyak siswa yang kurang memerhatikan kesehatan mental pada dirinya sendiri. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Apa sih kesehatan mental itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu kesehatan mental? Saya Izin jawab. Ya baik, silahkan. Oh iya, tanya duluan. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, lalu mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Kalau menurut saya kesehatan mental itu kesehatan psikis seseorang yang berjalan secara normal gitu. Ya baik, terima kasih. Ada yang mau nambahin lagi? Cukup ya sepertinya. Baik, kesehatan mental adalah kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar. Sederhananya, individu dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan di lingkungannya. Mental health atau kesehatan mental ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan, tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di dunia pendidikan. Perubahan pola teknologi, perubahan pembelajaran, kesulitan beradaptasi, tingkat penguasaan teknologi, dan ketidaksiapan menghadapi segala keterbatasan memunculkan tekanan-tekanan dan juga tantangan. Keadaan yang serta-merta terjadi ini sangat mempengaruhi tidak hanya kesehatan mental guru, tetapi siswa juga. Seperti itu. Selanjutnya, menurut teman-teman, seberapa penting sih mengelola kesehatan mental itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Menurut kalian seberapa penting kesehatan mental? Izin menjawab Kak. Ya, silakan. Menurut saya kesehatan mental itu penting banget di kehidupan kita karena itu bisa mempengaruhi segala aspek. Kayak contohnya, kalau misalnya kita ngelakuin kegiatan Maaf ini. yang sehari-hari tapi misalkan mental kita lagi terganggu, itu jadi udah gitu juga hasilnya pasti gak maksimal. Dan juga kesehatan mental juga berpengaruh sama orang-orang terdekat kita gitu. Jadi kalau misalkan ada yang salah sama mental kita, pasti lingkungan terdekat kita, orang-orang terdekat kita juga akan kena dampaknya gitu Kak. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Oke teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Jadi mengelola kesehatan mental itu sangat penting ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita mengelola kesehatan mental itu? Ada yang mau menjawabnya? Ada yang mau menanggapi? Izin menanggapi Kak. Iya, silakan aja. Mungkin dengan cara jaga pola tidur,
Terus juga jaga lingkungan pertemanan. Jadi lingkungan pertemanan kita tuh harus sehat, jangan yang toksik juga. Karena itu berpengaruh juga sih buat mental. Terus juga dari pola hidup juga sih Kak, kayak olahraga, udah gitu juga pola makannya juga sehat. Terus jadi lebih banyak kegiatan positifnya gitu sih Kak. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Saya lanjut ya. Kesehatan mental itu sama pentingnya ya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif gitu. Sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan akan mempengaruhi cara berpikir. Kesehatan mental yang baik juga membantu menentukan cara mengelola stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat sebuah pilihan. Jika kesehatan mental terganggu, suasana hati dan perilaku akan terpengaruh, sehingga mengetahui lebih jauh mengenai kesehatan mental. Ya, kesehatan mental akan berdampak pada kesehatan fisik dan kehidupan sosial. Seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya, teman-teman. Seseorang yang sehat mental terbukti berisiko rendah terkena penyakit kronis seperti stroke, diabetes, dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, beberapa cara mengelola kesehatan mental ini, salah satunya itu katakan hal positif pada diri sendiri, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri, fokus pada suatu hal dan pada suatu waktu, olahraga, makan makanan yang enak gitu. Terbukalah pada seseorang yang kalian percaya, lakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Nah, oke teman-teman kayaknya udah pada bosen ya? Bosen gak nih? Kak. Udah bosen ya? Bosen. Yaudah. Kita lanjut langsung main game aja ya. Nih, kalau saya bilang game ini, kalau saya bilang pegang kepala, kalian pegang kepala ya. Tapi kalau pegang kepala aja nggak ada saya bilang, itu kalian nggak usah pegang. Ya, mulai ya. Saya pegang kepala. Saya pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mata. Saya pegang kepala. Ya. Udah, cukup ya teman-teman. Ya baik. Kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Nah teman-teman, saya akan jelasin nih salah satu penyebab gangguan kesehatan mental, yaitu salah satunya ada stres. Nah stres ini penyebab yang paling sering dikaitkan dengan pada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah cara mengatasinya nih gimana sih gitu? Yang itu ada melakukan aktivitas fisik, membantu orang lain, memelihara pikiran yang positif, serta menjaga hubungan baik dengan orang lain gitu ya. Nah, karena kita udah membahas pengertian, cara mengelola, cara mencegahnya, kira-kira dari pembahasan yang tadi teman-teman tahu nggak sih faktor yang mengganggu kesehatan mental tuh apa aja faktornya? Keluarga juga. Ya, faktor kesehatan, faktor riwayat genetik, penggunaan obat dalam durasi yang cukup panjang gitu kan, masalah saat kehamilan, dan bahkan lingkungan sekitar atau keluarga juga bisa menjadi pengaruh untuk kesehatan mental. Nah, tadi kita udah membahas mengenai apa itu kesehatan mental, cara mengelola kesehatan mental, mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental, mengatasi terjadinya gangguan kesehatan mental. Nah,
sekarang kita udah di tahap pengakhiran nih, teman-teman. Yang artinya kita sebelum tahap pengakhiran, saya mau kesan pesan dong dari teman-teman nih, mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini apa sih? Boleh silakan Jawab, Kak. Ya. Kesannya itu seru, terus juga bisa kenal teman-teman juga, terus nambah wawasan juga, terus bisa jadi tahu apa upaya-upaya menangani kesehatan mental juga. Itu sih Kak. Terus tadi gamesnya juga seru. Ada lagi nggak teman-teman? Saya kan izin menjawab. Menurut saya menjadi pengalaman buat kedepannya, mengerti akan kesehatan mental diri kita, terus menambah wawasan juga Kak, seperti itu Kak. Ada teman-teman yang lain memberikan kesan pesan? Pembahasannya sangat inovatif, Kak. Kita jadi tahu gimana cara mengatasi kesehatan mental sendiri. Baik. Teman-teman yang lain? Ada yang mau lagi kesan pesannya? Baik, teman-teman. Terima kasih yang telah memberikan kesan dan pesan. Terima kasih atas pesan dan kesan dari teman-teman. Semoga kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini berkesan bagi teman-teman ya, dan bermanfaat bagi kita semua. Apakah dari teman-teman ingin ada kegiatan bimbingan kelompok lanjutan? Boleh Kak. Boleh, nanti saya infokan ini ya, kegiatan selanjutnya, jadwal selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesediaan dan kehadiran teman-teman pada malam hari ini di kegiatan bimbingan konseling, bimbingan kelompok. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran teman-teman pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini dengan antusias dan penuh semangat. Sebelum saya akhiri, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Semoga itu menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.